Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwi Purnamasari dari perwakilan kelompok 4. Dari sini kami mendapat materi tentang metode penelitian. Jadi di sini saya akan membahas tentang rancangan penelitian sosial. Sebelumnya, di mana yang kita ketahui ada seorang ahli yang bernama Sujanto Sukanto. Dia menjelaskan penelitian itu merupakan satu atau beberapa gejala dengan jalan analisis dan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta masalah yang disoroti dan kemudian diusahakan pemecahannya. Selanjutnya ada juga pengertian penelitian yang merupakan suatu proses atau rangkaian langkah yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk mendapatkan pemecahan masalah atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu. Rancangan penelitian. Pada umumnya rancangan penelitian terdiri dari 8 bagian besar, yaitu pertama penelitian terdahulu, latar belakang masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, landasan teori, hipotesis, dan metodologi penelitian. Selanjutnya ada 3 syarat penelitian. Pertama itu ada mengikuti prosedur ilmiah, terencana, dan sistematis. Sikap seseorang penelitian itu harus objektif, kompeten, dan faktual. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian dibagi dalam 3 tahap, yaitu pembuatan rancangan penelitian, pelaksanaan penelitian, dan pembuatan laporan penelitian. Selanjutnya ada jenis penelitian. Tujuannya di jenis penelitian itu berdasarkan tujuannya, yaitu dasar dan terapan. Yang kedua metode itu ada terbagi historis, eksperimen, dan observasi. Selanjutnya itu ada pemberian informasi yang dibagi juga menjadi 3, eksploratif, deskriptif, ekspansi. Selanjutnya ada data yang dikumpulkan. Data yang dikumpulkan ada berdasarkan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada tempat pelaksanaan, laboratorium, lapangan, dan perpustakaan. Selanjutnya ada jenis penelitian dedukasi dan indukasi. Dedukasi yaitu berpikir deduktif adalah proses penarikan kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang lebih khusus. Selanjutnya ada induksi. Induksi yaitu metode pemikiran yang bertolak dari peristiwa khusus untuk menentukan hukum umum. Selanjutnya ada menentukan topik atau masalah sosial sebagai fokus penelitian. Topik merupakan pokok permasalahan dari suatu penelitian atau tema pokok permasalahan. Penetapan topik dalam penelitian sangat penting karena topik lebih menonjolkan inti persoalan dalam menegaskan batasan masalah yang dapat membantu menggerakkan dalam menentukan judul. Dalam menentukan topik penelitian ada beberapa hal yang harus diperhatikan, antara lain sebagai berikut. Pertama tuh, topik penelitian harus sesuai dengan minat peneliti. Yang kedua, topik yang dipilih haruslah topik yang bisa diteliti oleh peneliti. Yang ketiga, data cukup tersedia. Yang keempat, ada topik memiliki kegunaan praktis, bermanfaat, dan penting untuk diteliti. Selanjutnya ada pendekatan penelitian kualitatif dan kualitatif dan kuantitatif. Beberapa ciri penelitian kuantitatif yaitu sebagai berikut: adanya investasi terhadap subjek, data berupa angka, subjeknya banyak,
Selanjutnya itu terdapat jarak dalam interaksi antara peneliti dan subjek penelitian untuk menjaga objektivitas penelitian. Dan selanjutnya analisis data setelah data terkumpul. Selanjutnya ada pendekatan kualitatif memiliki beberapa ciri sebagai berikut. Pertama itu bersifat alamiah. Kedua, data penelitian bersifat deskriptif. Ketiga, subjek terbatas. 4, kontak personal secara langsung. 5, analisis data dilakukan secara induktif. Memilih subjek penelitian sebagai sumber data dan informasi. Subjek penelitian atau responden adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai sampel dalam sebuah penelitian. Kata populasi merupakan keseluruhan elemen atau unit elementer atau unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik tertentu yang dijadikan sebagai objek penelitian. Sampel adalah bagian kecil dari populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Makin besar sampel yang diambil akan semakin besar sampel yang diambil akan semakin besar atau tingginya taraf representasi sampel tersebut. Selanjutnya itu ada fungsi dari penelitian. Fungsi dari penelitian itu sendiri sebagai berikut. Pertama itu fungsi vertikatif atau pengujian, merupakan fungsi penelitian ilmiah untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan yang sudah ada. Selanjutnya fungsi eksploratif, yaitu merupakan fungsi penelitian ilmiah untuk menentukan sesuatu yang belum ada atau mengisi kekosongan dan kekurangan ilmu. Selanjutnya ada fungsi development atau pengembangan, merupakan fungsi penelitian ilmiah yang mengembangkan pengetahuan yang sudah ada. Berdasarkan tempat pengumpulan data, penelitian ilmiah dapat dilakukan di laboratorium, perpustakaan, dan di lapangan. Berdasarkan tingkat analisisnya, yang direncanakan penelitian untuk data yang hendak dikumpulkan, penelitian ilmiah dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama itu ada penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan berupaya menyajikan rincian lebih lanjut dari informasi yang ada. Dalam penelitian deskriptif, pertanyaan dimulai dengan kata tanya bagaimana. Penelitian eksploratif adalah penelitian yang berupaya mendapatkan informasi mendasar tentang permasalahan atau keadaan yang jarang atau belum pernah diteliti. Penelitian prediksi adalah penelitian ilmiah yang berupaya menggambarkan atau menjelaskan apa yang mungkin terjadi di masa mendatang. Selanjutnya ada penelitian eksplanasi, yaitu penelitian ilmiah yang berupaya menganalisis hubungan antara variabel yang diteliti. Penelitian eksplanasi memiliki hipotesis yang dirancang untuk menjelaskan mengapa suatu peristiwa itu terjadi. Pertanyaan penelitian yang sering digunakan yaitu mengapa atau apa itu objek sampai mengapa. Selanjutnya itu ada pengumpulan data. Pengumpulan data yaitu ada jenis-jenis pengumpulan data. Pertama, berdasarkan cara perolehannya, data itu terdiri dari data primer dan data sekunder. Sedangkan menurut sifatnya, data terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan menurut sumbernya, data dibagi menjadi data internal dan data eksternal.